Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ala man tabi'ahum bihuda rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Yang saya muliakan para habaib, masyayikh, hadirin, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat, membaca sekelumit sejarah Rasulullah, berselawat kepada Rasulullah, mengkaji, memperdalam ilmu agama kita. Semuanya ini tentu hal-hal yang baik, maka patut kita syukuri. Yang mana pada malam hari ini pula umat-umat Nabi Muhammad, mereka lalai, mereka menyia-nyiakan waktunya, bahkan mereka mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan maksiat. Akan tetapi Allah pilih kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, menyambung kajian hadis kita di dalam kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram, sampailah kita pada babu sifatis sholat. Bab sifat sholat. Sholat alhamdulillah kita laksanakan semua. Ya, alhamdulillah sebagian kita tahu rukun sholat, sunnah-sunnah sholat. Maka hadis ini berkenaan tentang bagaimana sifat sholat yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, yang mana minggu-minggu ini ada video yang beredar ya di media sosial. Ada orang yang menggembor-gemborkan bahwasannya Abu Hurairah ini pendusta. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dia menuduh Abi Hurairah sebagai pendusta melalui hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Inna akdzabal ahya, kata dia. Sungguhnya orang yang hidup yang paling dusta. Dia mengartikan begitu. Dengan hadis ini dia menuduh Abu Hurairah pendusta. Na'udzubillah. Padahal ijma' ahlus sunnah wal jamaah, ya, berakidah ahlus sunnah wal jamaah, kita mengatakan bahwasanya sahabat itu adil, apalagi termasuk Abu Hurairah. Ya, maka kita jangan termakan fitnah keji yang disampaikan orang-orang liberal, orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, orang-orang yang benci dengan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang yang itu mengatakan dia orang Syiah, maka na'udzubillah min dzalik, mereka telah mengkafirkan para sahabat. Tidak layak kita mengambil pendapat mereka atau mengikuti mereka. Baik. Nah, Abi Hurairah ini meriwayatkan hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkata, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a." Jikalau engkau ingin melaksanakan sholat, maka sempurnakan wudu, kata Rasulullah. Sempurnakan wudu, rukun dan sunnah-sunnahnya. Ya. Maka dalam surah Al-Maidah disebutkan, ya, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Maka sempurna wudhu dulu. Apakah menyempurnakan wudhu ini rukun saja? Tidak. Haruslah sunnah-sunnahnya juga. Kemudian setelah kita sempurnakan wudhu, tsummastakbilil qiblah fakabbir. Kemudian menghadaplah ke kiblat. Lalu kalian fakabbir, bertakbiratul ihram. Ya. Di sini tidak disebutkan fakabbir takbiratul ihram, tidak. Itu nama dari kita saja. Takbiratul ihram ialah takbir yang mengharamkan apa-apa sebelumnya dihalalkan. Makan boleh, bergerak banyak boleh, minum boleh. Tapi setelah takbiratul ihram tidak boleh lagi hal-hal yang sedemikian. Makanya dinamakan takbiratul ihram. Kalau takbir mau ruku, takbir i'tidal, takbir mau sujud, takbir duduk antara dua sujud, bukan takbiratul ihram namanya, tapi takbiratul intiqal, takbir untuk berpindah gerak. Berbeda dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram hukumnya wajib, rukun sholat.
Sedangkan takbir mau ruku, i'tidal, takbir mau sujud, takbir duduk antara sujud itu sunnah. Baik. Setelah menghadap kiblat kita menandakan wajib sholat itu menghadap kiblat. Kalau kita berdiri, kita menghadap kiblat dengan dada. Ya. Tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an. Kemudian yang wajibnya saja, rukunnya, habis takbir itu rukunnya apa? Membaca apa yang engkau dimudahkan untuk baca dari Al-Qur'an. Ma tayassara minal Qur'an, apa yang mudah dari Al-Qur'an. Nah, Imam Syafi'i ijtihadnya ialah membaca Al-Fatihah. Makanya rukun setelah takbiratul ihram ialah membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah semuanya hafal. Ya dah. Summarka. Nah, baca surah sama doa iftitah itu hukumnya sunnah. Ya. Sumarka, kemudian ruku hatta tatma'inna raki'an, sampai engkau itu tumaknina rukunya. Tumaknina di sini termasuk rukun sholat. Makanya rukun sholat ada 13, tapi ada juga yang menyebut 17 dengan memisahkan tumaknina. Ya. Apa tumaknina itu? Tumaknina itu berdiam sejenak setelah posisi sesuai. Ya, diamnya sekadar subhanallah dengan ucapan subhanallah. Jadi kalau ada orang ruku begini saja dia, Allahu Akbar, subhanallah. Sami Allah liman hamidah, subhanallah. Itu sudah dapat tumaknina dia. Cuman dia makruh. Kenapa makruh? Tidak baca zikir ruku dan tidak baca zikir i'tidal. Berarti boleh pas ruku baca subhanallah boleh. Ya, karena zikir ruku itu sunnah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tidak kita baca lagi karena kita nak cepat misalnya. Cuman kita baca subhanallah. Ketika ruku ya, ketika ruku baca subhanallah. Boleh begitu? Boleh. Sah, sah. Tapi makruh. Makruhnya apa? Makruhnya tidak membaca zikir ruku, zikir i'tidal, zikir sujud, zikir duduk antara dua sujud. Insyaallah. Tidak masalah. Baik, sudah ruku, maka ruku itu ada syaratnya. Ruku itu macam mana? Jadi kepala dan punggung sama. Ya, ini minimalnya. Dan minimal lagi apa? Kedua telapak tangan menggapai lutut. Dan lutut dengan kaki itu tidak menekuk, ya, tegap begini. Nah, kalau seandainya ada yang misalkan nih, ini lututnya nih misalkan ya, dia tekuk begini dikit, nah berarti tak sempurna ruku ya. Ya. Atau dia ruku tapi palanya nyongak. Macam mana ruku palak nyongak? Ya macam budak-budak kecil. Ya, ruku palanya nyongak lagi. Nah, ini tidak sah rukunya. Ya, maka ruku yang betul yaitu lurus, punggung sama palanya itu lurus. Kepalanya menghadap ke sejadah, ya. Lalu tangannya menggapai dua lutut. Setelah demikian, sumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian mengangkat lagi badan kita berdiri sempurna seperti sebelum ruku. Ya, maka kita praktekkan di sini, ya. Karena sholat ini harus ada praktek. Baik, sekiranya saja. Tadi kan ketika takbir kita disuruh baca Al-Fatihah. Lalu ruku. Nah, ruku itu ini paha sama kaki lurus, jangan ditekuk begini. Ya, kalau macam ini itu ancang-ancang nak lari namanya, bukan ruku, beda. Jadi harus lurus. Dan tangan kedua tangan menggapai lutut. Nah, kepala dengan punggung rata begini, bukan nyongsong macam ini, bukan juga nyongak macam ini. Jadi tidak boleh rukuk macam ini, ya. Atau rukuknya terlalu macam ini. Nah, kakek pindah urat lehernya kakek tak. Nah, maka rukuknya sempurna, ya. Sekiranya kalau ditaruh gelas atau botol tidak jatuh.
Kemudian i'tidal sebagaimana sebelum ruku, posisi kita. Ya. Jadi kalau habis ruku, jangan kita ancang-ancang macam nak sujud langsung. Mentang-mentang terburu-buru, i'tidalnya tidak sempurna. Jadi sebelum ruku posisi kita begini. Sehabis ruku pun i'tidal, posisi kita kembali seperti ini. Jangan macam ini. Anggap ada orang ruku, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, langsung mau sujud. Nah, ini tidak sempurna. Tidak sempurna sholatnya. Ya. Tidak sempurna sholatnya. Baik. Kemudian sujud. Ada tumak nina juga sujud. Sujud tentu dengan kepala, dengan membuka jidat, membuka dahi, jangan sampai teralas dengan sesuatu. Jadi dahi langsung menyentuh tempat sujud. Lalu dengan tangan, dengan lutut, dengan jari-jari kaki. Itu anggota sujud. Dan tumak nina juga. Ya. Kemudian bagaimana lagi? Ya. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian duduk dia antara dua sujud. Tumak nina juga. Ya. Kemudian sujud lagi, tumak nina lagi. Summaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian lakukan begitu terus setiap engkau sholat. Jadi satu rakaat itu terdiri ruku, i'tidal, sujud 2 kali, duduk antara 2 sujud sekali. Itu namanya satu rakaat. Baik. Nah, kita harus tahu, harus paham syarat-syaratnya. Ya, jangan sampai kita melakukan hal yang membatalkan sholat tanpa kita ketahui. Baik. Apa faedah dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini sebabul wurudnya, sebab datangnya, sebab timbul hadis ini, Rasulullah masuk masjid. Ketika masuk masjid, ada yang nyusul Rasulullah juga masuk masjid juga. Lalu dia sholat. Rasulullah melihat orang ini sholat, namanya Khalad bin Rafi. Khalad bin Rafi ini sholat, dia cepat sekali, tidak ada tumak nina. Kemudian setelah dia salam, dia hampiri Rasulullah. Kata Rasulullah, "Shalli fa innaka lam tusalli." Sholatlah engkau, karena engkau ini belum sholat. Bingung Sayyidina Khalad. Loh, anak tadi sholat. Sholat lagi dia. Gerakannya sama, cepat juga. Sampai 3 kali disuruh Rasulullah sholat. Setelah sholat, diajarkan oleh Rasulullah, kalau engkau mau sholat, wudhu dulu sempurna, macam ini. Hadis yang telah kita sebutkan, tadi. Apa kata sahabat Khalad bin Rafi? Aku tidak pernah melihat guru yang paling baik mengajarkan selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Rasulullah memerintahkan dulu ini, sampai sahabat ini bingung, kok ada disuruh sholat, apa salahnya? Kenapa Rasulullah nyuruh dia 3 kali? Kemungkinan saja sahabat ini lupa. Ya, oh mungkin dia ini tergesa-gesa. Rasulullah husnuzon, sehingga Rasulullah nyuruh sholat lagi. Ditengok 2 kali masih sama. Sampai 3 kali, oh ternyata sahabatku ini dia belum tahu. Diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah tidak nyangkung, tidak langsung nyekak. Oh kau nih lolon yang sholat tidak bisa misalnya, tidak. Nah kalau kita macam itu, kalau kita nengok orang salah dikit, tidak tahu orang ini salah gara-gara makruh atau haram, kita langsung sekak, kita langsung bantah, kita langsung cegah. Padahal kalau orang yang salah itu dia melakukan makruh, itu dakwahnya bukan mencegah, bukan membantah, tapi mengajak. Beda kalau yang dia lakukan itu, kesalahan dia yang lakukan itu haram, maka patut kita cegah. Ya, patut kita cegah. Contoh kecil, ada orang lagi azan, ada yang ngobrol. Ya. Ada yang nyegah. Dati otak yang azan ngobrol. Orang ini ngatai siapa? Ngatai orang muazin lagi azan, ada yang ngobrol. Tapi dia langsung nyekaknya apa? Langsung ngatai. Yang ngobrol lagi azan dati otak kata dia. Ini pas Jumat nih orang rame-rame. Terkejut gitu. Loh, kenapa wak ini? Beda. Padahal
Apa hukum jawab azan? Sunnah. Tidak jawab apa hukumnya? Makruh. Tapi wa ini dia ngatoi orang tadi macam nak pemusuhan. Ya. Mungkinlah benci mungkin waktu dengan orang tadi tak. Nah begitu pantas lah? Tidak pantas. Walaupun wa tadi dia jawab azan, tapi dia melakukan dosa besar. Apa dosa besarnya? Dia berdakwah tanpa jalur yang benar. Nah, maka kita harus wanti-wanti. Ada perlakuan yang makruh, kita nasihati, kita ajak, bukan kita cegah langsung. Ya, begitu. Itulah ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Faedah yang kedua, wajib wudhu liman arada sholat, bagi orang yang ingin sholat. Ya. Wahwa muhdithun wal haddu ala isbaghi. Nah, tatkala dalam keadaan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, tidak boleh sholat. Dan anjuran dari Rasulullah untuk menyempurnakan wudhu dengan rukun dan sunnah-sunnahnya. Yang ketiga, wujubun niyah, wajib niat sholat. Ya, idza kumta ila sholat, jikalau engkau memang ingin mengerjakan sholat, berarti di sini ada anjuran untuk berniat. Sesuai hadis Rasulullah, innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu dilandasi dengan niat. Yang keempat, wujub istiqbalil kiblah qabla takbiratul ihram. Wajib menghadap kiblat sebelum takbiratul ihram. Jadi syarat takbiratul ihram itu ialah kita menghadap kiblat. Jadi misalkannya tidak boleh kita takbiratul ihram karena tergesa-gesa tadi lagi ngorek-ngorek ini, ya tak? Matiin HP, Allahu Akbar. Takbirnya kemana dia? Oh, takbirnya ke sana. Dado dia ke sana. Padahal takbiratul ihram itu harus menghadap kiblat. Ya. Allahu Akbar. Kalau tangan tidak masalah, tangan tidak bergerak masalah, tapi ucapan Allahu Akbarnya harus menghadap kiblat. Nah, itu ya. Baik. Yang kelima, iftitahus shalah yakun bi takbiratul ihram wa rukun. Ya. Pembukaan salat itu dengan takbiratul ihram itu merupakan rukun. Ya. Merupakan rukun yang harus kita kerjakan, yang harus kita ucapkan. Jadi takbiratul ihram itu termasuk rukun ucapan. Kalau dibaca dalam hati saja tidak sah. Atau sebagian dalam hati, sebagian lagi diucapkan. Misalkannya Allahnya dalam, Allah bersuara Allah Akbar, Akbarnya tapi dalam hati, tidak sah. Ya, karena ini harus rukun ucapan. Atau hilang salah satu hurufnya. Allahu Akbar. Allah. Mana alifnya? Tahu Allah. Allah ini bukan A, bukan Allahu Akbar. Maka hati-hati. Ya, ini rukun ucapan harus diucapkan. Sebagian orang ketika masuk masjid tangan yang bergerak, maka dia tidak melaksanakan rukun ucapan, tidak sah sholatnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Baik. Berbeda dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi qailin bi anna sholatan akidu bi kulli ma yadullu ala ta'zimillah. Mazhab Hanafi tidak harus takbir. Nah, macam mana jadi? Jadi boleh tak subhanallah kalau dalam mazhab Hanafi? Subhanallah. Boleh. Tapi kalau di Indonesia kena gebuki orang. Ngapa? Ini aliran sesat kata orang, ya tak? Nah, tapi dalam kita, mazhab kita tidak boleh. Harus ada lafaz Allahu Akbarnya. Mau diembel-embelkan dengan Asmaul Husna, tapi harus tetap ada Allahu Akbarnya. Jadi misal ada yang begini, Allahur Rahmanur Rahim Akbar, pas takbiratul ihram. Kira-kira ada tak? Ya tak? Tapi boleh tak? Boleh. Tapi jangan pula setelah kita tahu itu boleh, kita praktekkan di masjid. Apalagi pas khotib Jumat, habis gitu, viral gitu, ya tak? Ya. Jadi boleh tak menambahkan embel-embel nama-nama Allah? Allahur Rahimu Akbar, ya. Atau Allahul Malikul Akbar. Boleh tak? Boleh. Yang penting ketika melafazkan Allahu Akbarnya tidak usah pakai waw.
Wallahu akbar, tidak boleh. Atau menambahkan bar, memanjangkan barnya. Allahu akbar. Ya. Azan juga begitu dak? Azan juga sebenarnya tidak boleh. Ya. Karena akbar baknya panjang itu ialah salah satu nama haid, nama menstruasi. Ya. Jadi kalau kita bilang Allahu akbar berarti Allah itu menstruasi. Ya. Alhamdulillah medalik bahaya. Baik. Yang terakhir bahwasanya wajib ruku dan sujud dan tumakninah. Di hadis ini tidak disebutkan salam, tapi di hadis lain disebutkan salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui hadis apa? Tahrimahat takbir wa tahdilahas salam. Awalnya takbiratul ihram salat itu dan diakhiri dengan salam. Nah, itu ya. Maka mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari hadis ini memang cukup panjang dan anak potong ya, insyaallah dijelaskan di pekan yang akan datang lagi sisa. Baik, mudah-mudahan yang kita pahami bisa kita jalankan, yang baik kita jalankan, yang buruk kita tinggalkan. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah berkahi kehidupan kita, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah jalibatan lil khairat wal bisyarat dunyawiyah wal ukhrawiyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisir asraril Fatihah.